Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan laporan tugas besar pemodelan basis data, yaitu topik G restoran mewah. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dan teman saya. Saya Faiz Nur Rosidin. Dan saya Fidela Marsalwa Abelvio Santoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi topik. Restoran mewah adalah restoran premium yang menawarkan pengalaman bersantap eksklusif dengan standar tinggi dalam kualitas makanan, pelayanan, atmosfer, dan fasilitas. Restoran ini menyasar pelanggan kelas atas yang mencari pengalaman kuliner mewah dan eksklusif. Untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan layanan yang lebih baik, restoran ini memanfaatkan sistem berbasis aplikasi yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek bisnisnya. Sistem ini mencakup pengelolaan pemesanan makanan dan minuman, baik untuk dine-in maupun take-away. Reservasi meja untuk pelanggan yang telah terdaftar sebagai anggota, pengelolaan data pegawai dengan peran yang berbeda seperti kasir, koki, pelayan, dan manajer cabang, serta pencatatan stok bahan baku dan pemasoknya. Selain itu, sistem ini juga mendukung pencatatan transaksi dan pemberian diskon atau promo bagi pelanggan loyal maupun event tertentu. Data transaksi yang tercatat nantinya akan digunakan oleh manajer cabang untuk menyusun laporan keuangan bulanan yang berguna dalam analisis bisnis dan pengambilan keputusan serta keputusan strategis bagi restoran. Dengan adanya sistem ini, diharapkan operasional restoran dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta membantu manajemen dalam pengelolaan bisnis secara lebih optimal. Yang kedua, ada aturan bisnis topik. Aturan bisnis restoran mewah. Yang pertama, pelanggan dapat melakukan pemesanan dine-in atau take away dan reservasi hanya dapat dilakukan oleh pelanggan yang sudah menjadi anggota. Kedua, setiap pesanan memiliki detail pesanan yang menyimpan informasi menu yang dipesan dan jumlahnya. Yang ketiga, setiap menu memiliki kategori makanan atau minuman, harga, dan ketersediaan. Yang keempat, pegawai memiliki berbagai peran seperti kasir, koki, pelayan, dan manajer cabang. Yang kelima, pelanggan dapat melakukan reservasi meja dengan kapasitas tertentu. Yang keenam, bahan baku dikelola dengan mencatat stok dan pemasoknya. Yang ketujuh, diskon dapat diberikan untuk pesanan tertentu, pelanggan loyal, atau event khusus. Yang kedelapan, manajer cabang menyusun laporan keuangan setiap bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi entitas dan atribut. Yang pertama, mengidentifikasi entitas. 1. Pelanggan. Orang yang melakukan pemesanan dapat berupa makan di tempat atau dibawa pulang. Kedua, pesanan. Makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan. Ketiga, detail pesanan, yaitu menyimpan informasi menu apa yang dipesan dan jumlah pesan setiap menunya. Keempat, menu, yaitu item yang tersedia untuk dipesan. Yang kelima, pegawai, yaitu orang yang bekerja di restoran. Yang keenam, meja, yaitu meja yang tersedia di restoran untuk pelanggan yang bersantap di tempat. Yang ketujuh, reservasi, pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan untuk sebuah meja. Yang kedelapan, bahan, yaitu bahan baku yang digunakan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Yang kesembilan, diskon, setiap diskon yang ditawarkan pada pesanan. Nomor 10, transaksi keuangan yang terkait dengan pesanan. Yang ke-11, laporan keuangan, yaitu dokumen yang mencatat informasi keuangan dalam periode tertentu. Yang ke-12, menu bahan, yaitu jumlah daftar bahan mentah yang digunakan untuk membuat menu makanan. Selanjutnya yaitu identifikasi atribut. Bagian yang pertama yaitu pelanggan, terdiri dari ID pelanggan, primary key, nama lengkap, email, dan nomor telepon. Bagian selanjutnya pesanan,
terdiri dari ID pesanan primary key, ID pegawai foreign key, ID transaksi foreign key, ID pelanggan foreign key, tanggal pesanan, waktu pesanan, total harga, metode pembayaran, dan status pesanan. Selanjutnya, bagian detail pesanan terdiri dari ID detail pesanan primary key, ID pesanan foreign key, ID menu foreign key, dan jumlah pesanan. Bagian selanjutnya yaitu menu, terdiri dari ID menu primary key, nama menu, kategori, harga, dan ketersediaan. Bagian selanjutnya yaitu pegawai, terdiri dari ID pegawai primary key, nama, nomor telepon, email, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, posisi atau jabatan. Bagian selanjutnya yaitu meja, terdiri dari ID meja primary key, nomor meja, kapasitas, status. Bagian selanjutnya yaitu reservasi, terdiri dari ID reservasi primary key, ID pelanggan foreign key, ID meja foreign key, tanggal reservasi, jam reservasi. Bagian selanjutnya yaitu bahan, ID bahan primary key, nama, kategori bahan baku, stok, satuan. Bagian selanjutnya yaitu diskon, terdiri dari ID diskon primary key, jenis diskon, nilai. Bagian selanjutnya yaitu transaksi, terdiri dari ID transaksi primary key, ID laporan foreign key, ID diskon foreign key, ID pelanggan foreign key, tanggal transaksi. Bagian selanjutnya yaitu laporan keuangan, terdiri dari ID laporan primary key, total pendapatan. Bagian selanjutnya yaitu menu bahan atau tabel penghubung, terdiri dari ID menu yang termasuk primary key dan foreign key, ID bahan primary key dan foreign key, dan jumlah bahan. Selanjutnya langsung ke bagian tabelnya. Nah, di sini kita bakal menentukan hubungan dan kardinalitasnya. Yang pertama, ada pelanggan dan pesanan. Seseorang pelanggan dapat melakukan banyak pesanan dengan hubungan one to many. Yang kedua, pesanan dengan detail pesanan. Satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan dengan hubungan one to many. Yang ketiga, detail pesanan dengan menu. Semua menu dapat dipesan oleh satu pelanggan melalui detail pesanan dengan hubungan many to one. Yang keempat, pesanan dengan pegawai. Seorang pegawai menangani sebuah pesanan dengan hubungan one to many. Yang kelima, pesanan dengan transaksi. Satu pesanan menghasilkan satu transaksi dengan hubungan many to one. Yang keenam, meja dengan reservasi. Sebuah meja dapat memiliki banyak reservasi, tetapi sebuah reservasi berhubungan dengan satu meja dengan hubungan one to many. Nomor 7, bahan dengan menu. Item-item menu terdiri dari bahan-bahan dengan hubungan many to many. Dan yang kedelapan, transaksi dengan laporan keuangan. Banyak transaksi dapat terkait dengan satu laporan keuangan dengan hubungan many to one. Yang kesembilan, transaksi dengan diskon. Banyak transaksi bisa menggunakan satu jenis diskon dengan hubungan many to one. Yang ke-10, pelanggan dengan reservasi. Satu pelanggan bisa melakukan banyak reservasi dengan hubungan one to many. Yang ke-11, transaksi dengan pelanggan. Banyak transaksi bisa dilakukan oleh satu pelanggan dengan hubungan many to one. Yang ke-12, pegawai dengan laporan keuangan. Satu pegawai dapat menyusun banyak laporan keuangan dengan hubungan one to many. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi langkah proses mentranslasikan RD menjadi skema relasi. Nah, dalam proses mentranslasikan RD menjadi skema relasi, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi entitas. Setiap entitas yang terdapat dalam RD diubah menjadi sebuah tabel dalam skema relasi. Nama tabel biasanya disesuaikan dengan nama entitas, dan setiap atribut entitas akan menjadi kolom dalam tabel tersebut. Nah, ada beberapa entitas yang sudah dibuat, yaitu pelanggan, bahan, menu, pesanan, detail pesanan, meja, pegawai, reservasi, laporan keuangan, diskon, dan transaksi. Nah, tahap berikutnya yaitu menetapkan primary key dan foreign key untuk masing-masing tabel. Nah, untuk penempatan foreign key-nya, yang pertama, foreign key ditempatkan di tabel yang berada di sisi many atau banyak dalam relasi satu ke banyak atau one to many, atau banyak ke banyak atau many to many.
Karena origin key ini digunakan untuk merujuk ke entitas yang ada di sisi one atau satu. Nah, yang kedua, pada relasi satu ke banyak atau one to many, origin key diletakkan di tabel yang berbeda di sisi many. Misalnya, pada tabel pegawai dan pesanan. Karena relasinya many to one, maka origin key ID pegawai berada di pesanan yang merujuk pada primary key pegawai pada tabel pegawai. Nah, selanjutnya, pada relasi banyak ke banyak atau many to many, seperti antara tabel menu dan bahan, karena relasinya many to many, maka dibuat satu tabel tambahan yaitu untuk menghubung antara menu dan bahan, yaitu menu bahan. Itu terdapat primary key sekaligus menjadi origin key juga, yaitu ID menunya dan ID bahannya yang menjadi origin key dan juga primary key sekaligus. Dan terdapat tambahan atribut yaitu jumlah bahan. Nah, selebihnya sama seperti pesanan ke pelanggan, itu one to many, berarti origin key-nya berada di tabel pelanggan. Dan pesanan transaksi juga one to many, transaksi laporan keuangan juga one to many, transaksi ke diskon juga one to many, pesanan dan detail pesanan juga one to many, detail pesanan ke menu juga one to many, menu bahan juga one to many, ini many to many yang tadi. Lalu pelanggan dan reservasi juga one to many, meja dan reservasi juga one to many. Selanjutnya ada data dummy yang sudah kita buat. Yang pertama ada tabel pelanggan sebanyak 5 data dan pegawai juga, menu, lalu bahan, meja, reservasi, pesanan, detail pesanan, diskon, transaksi, dan yang terakhir yaitu laporan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.